Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyadi. Pagi kali ini, sahabat, saya ingin sharing sedikit mengenai hal pokok dalam money management untuk seorang trader. Sebelum saya ulas, tentunya selalu izinkan saya memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Semoga dalam kesempatan pagi kali ini dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader yang ingin diskusi secara private menanyakan grup WA dan juga live trade saya, silahkan add WA di description. Baiklah, setiap trader ya, ini pasti mendambakan money management yang membuat trading menjadi lebih efektif dan profitable tentunya. Nah, berikut adalah 4 hal pokok yang harus diperhatikan ya oleh seorang trader. Pemahaman implementasi money management dalam trading forex adalah penting untuk mengembangkan akun trading Anda atau mengembangkan portofolio Anda agar menjadi lebih konsisten profit. Nah, trader pemula biasanya mengabaikan hal ini ya. Kadang-kadang hanya mempersoalkan soal teknis dan hanya menerapkan konsep manajemen ala kadarnya. Sehingga tradingnya tentunya kurang efektif dan cenderung gagal. Memperoleh profit yang konsisten dalam jangka panjang ini memang harus dibutuhkan dengan money management yang cukup baik ya. Penggunaan money management yang ala kadarnya biasanya mentok pada setting stop loss dan level target profit sekedar untuk proteksi agar tidak mengalami loss terlalu banyak ya, atau agar kebagian profit jika nanti ternyata pergerakan harga berbalik arah. Nah, stop loss dan target profit adalah salah satu bagian saja dari tentunya money management dalam melakukan trading ya. Untuk menerapkan money management agar trading Anda lebih efektif dan profitable dalam jangka panjang, tentunya ada 4 pokok yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah berapa besar kerugian atau resiko yang Anda bisa tanggung ya. Setiap kali Anda tentunya entry posisi. Yang kedua, ketentukan besarnya ukuran lot atau posisi size setiap kali Anda entry berdasarkan resiko yang Anda bisa tanggung juga tentunya. Yang ketiga, tentukan besarnya risk reward rasio yang objektif dan logis. Yang keempat adalah apakah aturan money management yang telah Anda sepakati bisa membantu mengurangi pengaruh emosi ketika trading di market tentunya seperti itu. Nah, yang pertama saya akan mengulas besarnya kerugian atau risiko yang Anda bisa tanggung setiap kali entry sebelum menentukan besarnya stop loss dan target profit ya. Anda mesti menetapkan besarnya risiko dalam nilai uang trade yang akan Anda lakukan. Misalnya ya, balance dalam account Anda yang masih free ya, ini misal ya sebesar $1.000. Jika Anda menetapkan resiko 2%, berarti Anda akan menanggung kerugian maksimal sebesar 2% kali $1.000 atau $20 untuk entry yang akan Anda lakukan ya. Tidak akan ada ketentuan baku ya hal ini ya. Dan bisa saja Anda antara trader yang satu dengan trader yang lain berbeda. Dengan trader, maksudnya antara trader satu dengan trader yang lain ini Anda bisa berbeda. Jadi tidak ada aturan baku. Anda bisa terapkan misalkan 1%, misalkan 2%, atau bahkan mungkin 3%. Seperti saya meresikokan antara 1% sampai 3% di dalam sekali saya trade dari perbandingan modal saya ya. Ini sebenarnya untuk masing-masing trader tergantung dari kondisi keuangan masing-masing. Jika Anda cukup yakin ya dengan sinyal trading yang benar-benar valid, Anda bisa menetapkan
persentasi risiko lebih besar, misalkan 3% atau 5%. Hal ini penting ya untuk Anda lakukan sebelum entry, karena Anda akan tahu lebih dahulu besarnya kerugian yang bakal Anda alami jika nanti ternyata stop loss Anda terjemput. Nah, sebenarnya di sini menurut saya adalah melatih mental untuk mengalami kerugian. Artinya mengelola risiko ini jauh lebih masuk akal. Jadi setiap kali Anda entry itu sudah tahu, oh paling besar saya nanti akan rugi misalkan 1% dari modal saya, atau paling besar saya akan merugi 1,5% dari modal saya. Nah, kalau Anda sudah mengetahui mental seperti itu, tentunya Anda lebih rileks, lebih nyantai. Trading ini dibutuhkan psikologis yang benar-benar stabil. Ini penting sekali. Yang kedua, menentukan ukuran lot berdasarkan besarnya risiko. Jika Anda entry berdasarkan risiko yang telah Anda tetapkan tentunya, maka berapapun besarnya stop loss yang akan Anda tentukan dalam BIP, risiko Anda akan tetap sama dengan menghitung ukuran lot yang sesuai saat Anda entry. Ini misal ya. Misal jika Anda tentukan besarnya stop loss 50 pip, maka nilai per pip yang mesti Anda ikuti adalah $20 dibagi 50, berarti $0,4. Jika Anda trading misalkan Euro USD atau GBP USD, dalam mini lot ya, per pipnya $1, maka untuk trade tersebut ukuran lot Anda adalah 0,4. Dan jika Anda trading dalam micro lot ya, berarti 0,1. Maka ukuran lot Anda adalah 0,4 dibagi 0,1 sama dengan 4 lot ya. Jika Anda dua trader dengan modal yang berbeda tetapi menerapkan presentasi risiko yang sama dengan stop loss yang sama pula, tentu ukuran lot keduanya berbeda. Trader yang modalnya lebih besar, ukuran lotnya akan lebih besar. Ini pasti seperti itu kalau prosentasenya sama. Walaupun level stop lossnya keduanya sama, itulah sebabnya mengapa besarnya risiko per trade biasanya diukur dengan nilai uang. Jadi gampangnya seperti ini. Kalau kita ini katakanlah modal 10.000 dan sebagainya ya, itu misalkan kemampuan menahan risikonya katakanlah 1%. Nah, tinggal hitung aja 1% dari 10.000 berapa. Nah, misalkan $100. Nah, $100 tinggal dibagi berapa lot. Nah, tinggal dihitung stop loss-nya berapa. Misalkan Anda menetapkan seperti tadi 50 pip. Nah, tinggal hitung aja lotnya berapa. Itu gampang dihitung karena sangat mudah. Yang ketiga, ini menentukan reward ratio yang objektif dan logis. Jika trading ukuran lot trading telah ditetapkan tentunya, langkah berikutnya baru menentukan level target profit atau reward ya. Besarnya risk atau reward ratio mesti objektif dan realistis, tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar. Jika mungkin Anda kesulitan untuk menentukan level target rewardnya ya, karena kondisi pasar yang kurang memenuhi syarat, misalnya level target yang akan Anda ambil berdasarkan level support dan resisten terlalu kecil dibandingkan stop loss, maka Anda bisa menggunakan fasilitas trailing stop dengan catatan risk and reward ratio-nya tidak kurang dari 1, sehingga Anda bisa mengharapkan minimal break even atau balik modal ya. 4 aturan manajemen yang telah Anda sepakati ya. Ini jadi aturan manajemen yang telah Anda sepakati seharusnya bisa mengurangi pengaruh emosi dengan menggunakan aturan money management yang telah Anda buat ya. Seharusnya Anda bisa trading dengan tidak emosional karena potensi kerugian yang bakal Anda terima sudah jelas. Jika ternyata masih ada ganjalan ya atau kurang puas, Anda bisa melakukan evaluasi hingga Anda benar-benar merasa pas dengan aturan money management tersebut. Jadi intinya begini, pengaturan money management ini tidak ada aturan baku. Setiap trader
setiap masing-masing trader itu mempunyai cara pengaturan money management berdasarkan kondisi masing-masing. Ya, antara mungkin saya dengan Anda ini mungkin agak berbeda atau berbeda. Seperti saya contohkan, kemampuan menahan risiko saya ini antara 1% sampai 3% dari modal. Dan nanti misalkan 1%-nya ini berapa dolar ketemunya. Nah, kalau berapa dolar, sekarang tinggal atur, Anda menetapkan stop loss-nya berapa pip. Nah, nanti tinggal lot-nya yang diatur. Itu caranya. Baiklah, sahabat trader, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagi sahabat trader yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan lonceng. Tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar bisnis, investasi, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.